yang enak, full press body lagi saudara. SIM ini, nah saudara, godaan mulai. Saya mau kasih tahu ibu-ibu saudara, ya perhatikan, jangan, ini bukan soal guyonan. Anda harus perhatikan istri-istri, ya, hanya satu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain terhadap suamimu, apa itu? Ya. Kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang baik, saudara. Saya mau kasih tahu lebih nyata, ya, kelihatannya kurang nyantol ini. Masak disuruh orang tua bisa, berangkat ngantarkan sekolah disuruh sopir bisa, pergi hipermart, pergi Costco disuruh orang lain bisa. Istri hanya satu yang nggak bisa diwakilkan kepada. Bukan. Ya, tubuh Anda tidak bisa diwakilkan. Mana mungkin diwakilkan orang lain? Boleh. Itu ada dalam firman Tuhan. Pak Broto khotbah seminar ada di Ujung Pandang dan Surabaya. Sekarang Singapura minta temanya hot husband and hot wife. Wow. Kenapa saya bicara ini terbuka? Karena saya tahu saya dapat tantangan di Katolik tidak kamu, saya hadapi. Kita berbicara, ya, ngomong boleh, silakan ngomong bicara sama saya. Saya tunjukkan ini Tuhan. Suami dan istri kalau di atas ranjang itu adalah privacy, tidak mungkin diceritakan kepada orang lain, betul nggak? Tidak ada yang diceritakan. Tetapi banyak suami istri karena privacy, setan intervensi. Dan disitulah perbuatan dosa banyak sekali. Ya, maka banyak orang Katolik suami istri yang kelihatannya baik, tetapi dia punya problem di atas ranjang. Tapi saya tidak bahas hari ini, saya capek. Kalau nanti saya bicara namanya hot husband, hot wife, saudara, waduh. Tapi boleh nanti. Pokoknya Pak Broto siap aja. Pokoknya kalau ada waktu itu siap aja, saudara. Ya, dan untuk Tuhan luar biasa. Dan ini penting. Saya ada di Ujung Pandang 2 kali, 2 tempat, penuh sekali. Ya, ada di Surabaya sudah 2 kali, penuh. Dan itu baik. Dan mereka ada perbaikan. Banyak suami-suami bilang, gimana saya mau minta sama dia tidak bisa, capek, alasan macam-macam. Nanti saya terangkan saudara, yang laki-laki tidak usah minta, yang perempuan yang minta. Betul nggak? Ujian yang ketiga, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Godaan dunia bahaya, saudara. Uang, mamon, bahaya. Hobi, dia tidak perhatikan itu istri. Dulu Pak Broto hobi tenis saja. Ya, saya kalau di Pertamina Kotis di Bali, istri saya sama anak saya taruh di hotel. Jam 5 pagi saya sudah di lapangan sampai jam 12 malam. Hobi saya main tenis, saudara. Kalau dulu bertaruh, berjudi. Tapi sejak saya dalam Tuhan, semua saya anggap sampah. Seperti Paulus mengatakan, ya, kalau dulu senang sekali, godaan dunia, anak tidak peduli. Ada teman saya, dia main tenis, anaknya masuk di kolam renang mati, dia tidak tahu. Saya kasih tahu, saudara. Ya, godaan dunia ini bagaikan contohnya, saya beri contoh. Saudara, contohnya, saya melihat film Discovery. Discovery itu bagaimana menangkap beruang.
caranya menangkap beruang yang besar itu bagaimana? Dia ambil pedang yang tajam sekali, sisi kiri dan sisi kanannya tajam, dan kemudian itu dicelupkan itu madu. Celupkan madu karena dingin maka dia membeku, bukan? Ya, sudah. Namanya pemburu, dia siap aja bersembunyi. Beruang datang, dia dilat, aduh enak, dilat, saudara, didilat manis, tapi teriris itu namanya lidahnya, keluar darah, dia tidak terasa enak, saudaraku. Didilat itu sampai enak, dia sudah selesai, dia jalan, darahnya kurang, dia jatuh. Pemburunya datang, diikat, diangkat. Betul, saudara? Kalau Anda godaan dunia, Anda jangan tertipu. Enak, saudara. Ya, coba enak. Main tenis 1 hari penuh, senang, saudara. Ya, mancing 1 hari penuh, mancing kode. Ya, itu hobi-hobi, saudara. Ya, apalagi perempuan yang ada di Singapura, saya lihat, saudara. Shopping di mall ini, pindah lagi di mall ini, pindah lagi di mall ini. Aduh, Pak Broto kalau dijual sama orang-orang, enggak, saya tak pulang aja, saya tak istirahat. Ya Pak Broto, di situ ada makanan enak, Pak Broto. Wah, begini enggak lah, sudah. Saya enggak tahan, ibu-ibu tuh kok tahan jalan itu. Ibu-ibu terus, Pak. Ya, saudara, kita lihat, hati-hati ya. Saya cuma bilang godaan dunia ini berbahaya. Seperti tadi tuh, coba lihat bagaimana cara menangkap burung Raja Wali. Saya kasih contoh-contoh supaya Anda tuh tahu, jangan sampai Anda terperangkap sama setan. Ini ujian yang gak gampang, saudara. Di situ dibuat kolam, di situ dikasih ikan. Di sini ada pohon-pohon. Ya. Pemburunya tidak repot-repot, dia pasang jaring. Mulai Raja Wali itu datang, berdiri ada di pohon, lihat kiri kanan tidak ada, dia masuk, ambil ikan itu. Dibiarin aja. Pemburu pandai, jam berapa dia datang, dicatat. Oh, manusia dikasih akal budi, saudara. Maka itu Anda itu makhluk yang mulia. Terus begitu, diambil. Lama-lama kan biasa kan? Oh, enggak ada apa-apa. Tapi namanya pemburu kan pandai. Begitu jamnya sudah jalan, besok lusa dipasang jaring. Begitu dia diambil, saling itu masuk. Kena. Ya, Anda juga begitu. Sekarang bapak-bapak saya cerita, bukan? Hati-hati, ya. Hati-hati kalau ada namanya cewek-cewek yang kelihatannya baik, kelihatannya memperhatikan Anda, kok istrinya tidak memperhatikan, kok ini cocok dia sama aku, dia bisa mengerti apa kesulitanku, nyonya aku tidak cocok, tidak ngerti terus gitu. Oh, diam, saudara. Bahaya. Be careful, saudara, bahaya. Ya, saudara, ini godaan dunia. Itu SMU, sekarang S1 ujian. Cewek itu bahaya. Cewek cowok itu bahaya. Sama-sama cowok, Pak. Oke, sekarang S1 ya. Kita lihat Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Ya, Matius 10 ayat 33. Oke. Baik, saudara. Ujian yang S1 lebih berat. Seandainya Anda ada tekanan, Anda dikasih tahu, kamu jangan ikut Tuhan Yesus,
Kalau ikut Tuhan Yesus, keluargamu aku bantai. Mulai tekanan setia atau tidak. Kalau gini-gini setia, saudara. Kalau sudah namanya pisau ditaruh di sini atau pistol ditaruh sini, kamu ngakui Yesus, saya tembak. Kalau tidak, itu tekanan. Ya, tapi itu kan begitu kasar. Saya halus per halus saja. Pak Broto, tender ini tidak akan kena Bapak. Mau kena Bapak, tolong ganti KTP-nya. Agamanya jangan agama ini. Agama ini, Pak Broto. Nanti tender saya kasihkan. Kalau tidak, Bapak selamanya tidak bisa dapat. Pertanyaan saya, setiakah kita dengan uang sekian puluh miliar? Bisa mengerti ya, saudara? Contoh ini realita, ya, ini realita. Teman saya ada di Malang, dia pejabat di Jakarta waktu itu, Departemen Perdagangan. Ya. Untuk mengakui dia Katolik itu dia takut. Pada waktu itu saya ada menteri, saya jemput menteri Kosmas Batubara. Pada waktu saya ada bersama mereka karena saya itu dekat sama mereka. Kalau datang ke Surabaya, kalau main tenis selalu sama saya. Kalau kontrol perusahaan-perusahaan selalu saya ikut. Nah pada suatu makan diundang Gubernur Sularso, saya duduk makan secara resmi, saya berdoa. Saya berdoa begitu saudara. Sudah itu saya keluar, itu saya dirangkul dengan seorang pejabat pakai sarung. Pak Bro, ya, Anda Katolik ya? Iya, saya Katolik. Bapak kok tahu? Enggak, tadi saya melihat Bapak berdoa membuat tanda salib. Iya, kenapa Pak? Malu saya. Saya malu, Pak Broto. Saya kaget. Malu. Kenapa kamu malu? Iya dong. Kenapa malu? Saya malu, Pak Broto. Terus malu. Iya, kenapa malu? Iya, kecepatan liftnya sudah naik turun. Saya ketinggalan mobil. Namanya mobil pejabat itu mesti cepat-cepat semua. Kayak orang lari gitu loh, saudara. Saya ini Katolik, Pak Broto. Tapi saya tidak pernah berani berdoa begitu. Kenapa? Takut nggak naik pangkat, nggak naik gaji. Tapi hari ini Pak Broto saya tidak malu. Nggak naik gaji, nggak naik pangkat tidak masalah. Lihat saudara, Tuhan itu bekerja hanya sederhana bukan? Jangan nanti Anda nih ada orang agama lain doanya. Buat tanda salah itu gini saudara. Pokoknya kan buat tanda salah ya. Jangan saudara, tak usah malu. Betul saudara, amin. Amin. Ya, lihat itu berbuah sudah. Mereka sudah berubah. Ya, ada tekanan-tekanan, saudara. Saya kasih contoh satu, saudara. Pak Broto pernah di Ho Chi Minh City. Saya pegang satu perusahaan di sana. Ya, Ho Chi Minh City. Kemudian Vietnam. Di Vietnam. Kemudian ada persekutuan doa. Ini kebetulan beragama Kristen. Ya, tahu-tahu ada tentara komunis masuk. Bawa saya. Keluar semua. Kalau tidak keluar saya tembak. Mereka keluar saudara. Sampai di luar tentara itu punya gambar Yesus. Ditaruh di jalan Yesus. Mulai pendeta, kamu jalan, mulai jalan di atas gambar Yesus. Diinjak. Semua satu-satu, kalau tidak saya tembak. Tekanan saudara, betul?
ada seorang ibu umur 80 pakai sial seperti ibu ini. Jalan begitu. Dia berlutut di gambar itu. Sialnya dibuka, dibersihkan. Gambar Yesus. Terus gambar itu dirangkul. Dia bilang apa? Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Aku serahkan nyawaku dan tanganmu. Langsung namanya tentara itu tembak, saudara. Yang ditembak bukan ibu ini. Ibu ini hidup, yang ditembak yang tadi jalan. Sambil kesetanan dia teriak, kalian, katanya ini Tuhan kalian, Anda sembah. Ternyata Anda tidak setia. Kalau paham komunis saya masukkan kepada Anda, pasti juga Anda tidak setia. Kami tidak butuh orang itu. Ini teriaknya. Saudara yang terkasih, kalau ada tekanan itu, apakah Anda masih berani? Seperti Abednego, Sadrak, Mesak. Kalau engkau tidak mau menyembah patung ini, kata Raja Nebukadnezar, masuk di dapur api. Bukankah itu tekanan, saudara? Ya, apa yang dia bilang? Abednego, Sadrak, Mesak, seandainya Allah yang aku sembah tidak bisa menyelamatkan aku pun tidak mau menyembah. Sudahkah Anda setia sampai di situ, saudara? Sudah pernah, siapa yang pernah ngalami? Belum ya? Belum ngalami ya? Jangan ngalami ya. Saudara, ini saya kasih tahu. Anda bilang setia sama Tuhan Yesus sampai tingkat mana ujiannya? Sampai tingkat mana ujiannya? Hah? Ya, jadi sudah 4 ya, yang terakhir. Hari ini terakhir, habis itu saya doakan. Tadi saya dikasih surat untuk jam 7.45 kalau nggak salah ya. Jadi nanti jam 5 17.45. Oh, 17.45 ya. Nanti kalau yang mau didoakan dan masih ada waktu, saya memang spare waktu untuk siapa yang mau didoakan, saya doakan. Ya, saudara, memang Anda bukan cuma terima firman. Saya minta kuasa Tuhan mengalir kepada Anda. Oke? Ya, baik saudara. Ini masih 4:30 terakhir. Ujian S2. Sampai di mana S2 kita ini ya saudara? 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Ini semua dibaca. Aku telah mengalami pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita semua harus begini, saudara. Tadi yang saya kaitkan di Lukas 18 ayat 8. Kalau Yesus datang untuk kedua kali, apakah ada di bumi ini ada iman? Betul nggak? Masih ingat ya? Di sini dibuktikan oleh Santo Paulus. Santo Paulus sudah membuktikan. Dia bicara apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi ujian yang terakhir S2 itu adalah waktu. Jadi ternyata waktu itu paling berat, saudara. Hari ini Anda setia, belum pasti 20 tahun lagi setia. Bisa mengerti? Kalau hari ini Anda kuatkan iman Anda sungguh-sungguh tambah, itu pasti Anda bisa bicara begini. Tapi kalau ini hanya ya asal-asalan, saya mau dengan, saya senang kumpul, ya Anda tidak akan bisa lama. Karena setan cuma wait and see, dilihat. Dia tahu dalamnya. Ya, oleh karena itu waktu ini adalah dibuktikan, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan hari ini mau ke gereja nggak mau. Yang tadinya luar biasa khotbahnya,
pergi sana pelayanan sini. Sekarang tidak mau. Ke gereja aja tidak mau. Kalau ketemu Pak Broto bilang, halo Pak Broto, ya dulu loh Pak Broto, saya tuh keliling khotbah sana dulu lah, sekarang ya apa? Banyak orang bilang dulu saya pelayanan, dulu saya tuh aktif di gereja, dulu saya itu begini, dulu, sekarang bagaimana? Itu yang penting, betul nggak saudara? Itu yang penting saudara. Ya, dulu saya kaya, dulu saya ini, sekarang makan aja saya nggak bisa. Hari ini saudara, Anda harus setia sampai akhir, sampai RIP. Mengerti RIP? Iya. Hah? Ayo setialah sampai RIP sama Tuhan. Ya, jangan cuma setengah. Waktu Anda sekarang Anda aktif, Anda baik-baik di dalam Tuhan. Nanti sudah mulai menjadi oma, opa, suruh ke gereja, kakiku sakit. Alasannya cucuku, alasannya macam-macam. Lain Ibu Lili, aktif terus. Dulu saya lihat luar biasa. Ya saudara ada 5. Setia sampai akhir. Nomor 1 tadi, kalau ada masalah, itu ujian yang biasa. Ya, Anda tes pada diri Anda. Yang kedua, kalau Anda mulai diberkati. Ya, saya kemarin kapan saya bicara sama siapa lupa saya. Anda tahu saya di pelayanan di Kalimantan Tengah. Gereja ini, orang kalau mau misah hari Minggu, itu berjalan kaki 2 malam dulu. Jalan kaki 2 malam sampai di sana, di tempat Romo Pasturan itu ada kolam mandi itu besar segitu saudara. Gak peduli laki, tidak laki perempuan ya, beda-beda. Wah, telanjang semua mandi cepet saudara, tidur geletaan saudara. 2 malam jalan, hanya mau aktivitas di gereja hari Minggu. Coba semangatnya. Ya, nah di sini jalan ke rumahnya gereja di mukanya aja tidak mau, males tidur dia. Saudara, ini perhatikan. Ya, apakah itu namanya setia? Ya, setia sampai akhir itu artinya saudara waktu yang membuktikan bahwa Anda setia. Ya, baik, amin. Amin. Ya, baik. Kalau begitu, ulangi lagi. 1 apa? Masalah. 2, kalau ada berkat, hati-hati ya. Kalau ada berkat itu tambah hati-hati, ya dong. Nanti lupa ambil orang tua. Ya, orang tua dilupakan, tidak mau telepon. Sibuk kalau Mas, sibuk. Sibuk. Papa mama tidak minta duit. Papa mama minta suara Anda, perhatian Anda. Yang ketiga apa? Godaan dunia. Hati-hati. Di sini saya dengar banyak saudaraku godaan dunia. Ya, kemarin saya banyak belajar dari Pak Lukas. Dia yang jemput saya. Dia cerita saudara bagaimana. Ya, saya banyak belajar, saya banyak dengarkan. Ya, godaan itu luar biasa. Yang keempat apa? Tekanan. Kalau Anda ada tekanan, terutama ada bisnis, ya, tekanan bisnis. Pak Broto kalau ditekan begitu saya ketawa. Tidak apa-apa, tender itu tidak kena saya, tidak apa-apa Bapak. Bapak saya di surga bisa ngasih Ibu uang sekian. Saya tenang aja Bro. Loh ini uang besar loh Pak Broto. Ya, iya saya tahu uang besar. Ya, tapi Bapak saya mampu bayar itu. Bapak yang mana yang di surga itu Pak? Gampang saudara, tenang aja anak Tuhan itu ya. Yang kelima apa? Waktu. Ini perhatikan saudara. Hari-hari ini Anda oke-oke semua, bersyukur. Tapi waktu yang menentukan apakah Anda tetap setia sampai akhir. Amin? Oke. Karena ada waktu agak cukup banyak ya saudara.
Anda mau didoakan? Mau ditumpangi tangan? Baik. Kalau mau, saya minta musik sama puji-pujian yang mengiringi, dan Pak Steve, ya ini bisa pada waktu ini masih bisa ya Pak? Ya masih bisa. Nah ini waktunya kan 17.45 ya, masih bisa ya? Oke.